Hari ini saya mau ceritain sebuah kisah nyata lagi, film dengan judul Just Mercy. Film ini dirilis tahun 2019, dibintangi sama Jamie Foxx dan Michael B. Jordan. Semoga cara saya bercerita bisa diambil hikmahnya dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Kita mulai film ini di tahun 1987 di Alabama, Amerika Serikat. Seorang pria bernama Walter Johnny D. McMillan ditangkap, dihukum, dan dijatuhi hukuman mati atas kasus pembunuhan Rhonda Morrison. Johnny D sebenarnya nggak bersalah, dia dihukum atas kejahatan yang nggak dia lakukan. Dia pun harus ditahan di penjara sampai hari ketika dia akan dieksekusi. Sementara itu cerita lain datang dari seorang pria bernama Bryan Stevenson, mahasiswa hukum di Universitas Harvard, lagi belajar menjadi pengacara khusus untuk terdakwa hukuman mati. Kala itu dia lagi magang di salah satu penjara di Georgia. Salah satu tahanan bertanya pada Bryan, kenapa dia kuliah di Harvard, sedangkan di sana banyak orang kulit putih. Dia pun mengatakan alasannya menjadi pengacara. Bryan ingin membantu orang lain, cuma dia belum tahu cara terbaik untuk melakukannya. Bisa dibilang di tahun itu rasisme masih tinggi di Amerika, gak cuma untuk para kriminal, bahkan juga untuk orang berpendidikan seperti Bryan. Singkat cerita setelah lulus, Bryan berniat pindah ke Alabama. Namun keluarganya, termasuk ibunya, gak setuju Bryan ke sana karena rasisme untuk black people termasuk parah. Apalagi banyak orang-orang meninggal di sana hanya karena membela diri. Bryan pun meyakinkan ibunya bahwa dia ingin bertarung demi orang-orang yang paling membutuhkan bantuan. You better be careful. I will. Singkat cerita, dia pun sampai di Alabama. Dia langsung menemui Eva Ansley, rekannya. Mereka berencana membuka layanan hukum pada terpidana hukuman mati dengan uang hibah yang udah diberikan untuknya. Namun sayang, cobaan pun datang kepada mereka ketika orang yang seharusnya menyewakan ruang kantor tiba-tiba menolak untuk menyewakan. Pertama, mereka adalah pengacara untuk terpidana hukuman mati. Yang kedua, jelas banget, karena Bryan adalah orang kulit hitam. Karena hal itu, Bryan sementara tinggal di rumah Eva dan berencana untuk menjalankan bisnis mereka dari sana. Di lain hari, Bryan pergi ke sebuah penjara untuk menemui klien terpidana mati. Di penjara ini bisa dibilang diisi oleh para sipir yang kejam banget. Bryan bahkan disuruh menanggalkan semua pakaiannya untuk digeledah sebelum dia masuk. Padahal, aturannya pengacara nggak perlu digeledah saat kunjungan hukum. Tapi itu mereka lakukan karena sekali lagi, Bryan berkulit hitam. Been over and spread. Bryan sangat-sangat merasa dipermalukan di sana. Di sana dia bertemu dengan beberapa narapidana yang rata-rata ditinggal pengacaranya. Salah satunya Herbert Richardson, mantan dokter di Perang Vietnam. Dihukum karena meledakkan bom yang menewaskan satu orang wanita. Bukan karena sengaja. Sebagai mantan tentara Perang Vietnam, dia punya PTSD yang nggak ditangani. Tugas Bryan adalah mencoba untuk menolong mereka bebas dari hukuman mati. Karena apapun yang mereka lakukan, hidup mereka masih ada artinya. Bryan pun akhirnya bertemu dengan Johnny yang sebelum ini ditinggal pengacaranya karena dia kehabisan uang hingga dia dijatuhi hukuman mati. Johnny D udah kenyang dengan janji-janji. Sebelumnya dia dijanjikan untuk mengajukan banding hingga mengajukan pertimbangan kembali sampai persidangan ke Mahkamah Agung, tapi tetap aja ditolak. Menurut Johnny D, orang kulit hitam seperti mereka cuma akan ditekan dan akan dimuntahkan. Bahkan mereka nggak segan-segan menuduh orang tanpa bukti karena mereka nggak membutuhkannya. Bahkan saksi palsu pun dengan mudah mereka hadirkan. Karena capek dengan semua ini, Johnny D pun menolak Bryan. Dia menganggap Bryan nggak akan bisa melawan orang-orang korup di luar sana. Nggak akan ada keadilan untuk orang kulit hitam. Ketika pulang ke rumah Eva, dia pun mencoba untuk memeriksa kembali berkas-berkas orang tadi hingga nggak tidur. Bryan mengatakan pada Eva dia yakin kalau Johnny D nggak bersalah karena tuduhannya cuma berdasarkan keterangan satu orang saksi yang bernama Ralph Myers, seorang kriminal yang pada waktu itu juga lagi didakwa oleh kasus pembunuhan yang berbeda. Ditambah lagi, seseorang yang bernama Bill melihat truknya Johnny D berada di sisi jalan tempat TKP pembunuhan. Eva dan Bryan yakin, dikarenakan polisi nggak bisa mecahin kasus ini selama 1 tahun, akhirnya Johnny D dipilih untuk dijadikan tersangka berdasarkan kesaksian seorang kriminal yang mungkin memberikan kesaksian palsu demi mendapatkan keringanan hukuman. Jadi Bryan pun berencana untuk menemui jaksa penuntut yang bernama Tommy Chapman.
Brian mengatakan bahwa dia punya keraguan yang serius untuk yakin tentang kebenaran atas kasus Johnny D. Dia pun kemudian memperlihatkan keraguannya pada berkas Johnny. Tapi Brian mendapatkan penolakan dikarenakan Johnny D udah diputuskan bersalah oleh juri dan udah jadi tugasnya untuk mempertahankan integritas para juri. Tapi Brian pun membalas bahwa udah jadi tugasnya untuk mencari keadilan atas kliennya. Mendengarkan hal itu, Tommy pun memberikan berkas pernyataan saksi dan jaksa yang sangat tipis banget. Jika ingin sisanya, kau harus mengajukan mosi ke pengadilan, kata Tommy. Sepulangnya dari sana, Brian mencoba pergi menemui keluarga Johnny D yang tinggal di pemukiman orang kulit hitam, yang membangun rumah jauh dari jalan utama. Setelah masuk ke dalam, dia pun sampai dan bertemu dengan Minnie, istrinya Johnny. Brian kaget ketika banyak para tetangga yang berkumpul yang juga ingin mendengarkan cerita dari Brian. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa Johnny D gak bersalah. Ketika hari kejadian, mereka semua lagi bakar ikan untuk mengumpulkan dana gereja. Mereka mempromosikan acara itu ke seluruh kota hingga mereka bekerja dari pagi hingga malam dan Johnny D ada di sana sambil membersihkan truk bersama anaknya yang bernama John dan juga Jimmy temannya. Ditambah lagi, banyak dari mereka yang pergi bersama Johnny di hari itu. Mereka menuduh Johnny D bukan tanpa sebab. Menurut salah seorang tetangga, jauh dari peristiwa ini, Johnny D pernah ditangkap karena dalam tanda kutip bermain-main dengan perempuan kulit putih. Suaminya yang marah kemudian berusaha untuk memastikan semua orang tahu tentang hal itu. Cerita pun mulai berkembang. Johnny D disebut sebagai penipu, berkembang menjadi pengedar, sampai jadi anggota mafia. Jadi ketika dia disebut pembunuh, orang jadi nggak mikir dua kali. Ini hanyalah cara lain untuk membunuh seorang kulit hitam, kata orang yang dituakan di sana. Brian mengatakan bahwa dia akan membantu tanpa keluarga Johnny D membayar 1 sen pun. Setelah pertemuan itu, John memperkenalkan Brian pada Darnell temannya. Menurut Darnell, dia punya sesuatu yang bisa membuktikan bahwa Johnny D nggak bersalah. Menurut Darnell, Bill, orang yang melihat truknya Johnny D dekat TKP pembunuhan, mengarang kesaksiannya. Karena Darnell bekerja bersama Bill dari jam 8 pagi hingga tengah hari. Menurut Darnell, Bill ditahan karena pencurian dan ketika dia memberikan pernyataannya, dia bisa jadi bebas tanpa tuduhan. Brian pun membujuk Darnell untuk menandatangani surat pernyataan kesaksian supaya bisa dipakai untuk membuka kembali kasus ini. Awalnya Darnell takut, tapi dia akhirnya setuju untuk membantu. Di hari yang lain, Brian kembali menemui Johnny D. Karena usaha Brian menemui keluarganya dan juga para tetangga, Johnny D mulai percaya pada Brian. Johnny D pun dikabari perkembangan tentang usaha Brian untuk membuka kembali persidangan ini. Karena Brian udah kenal dengan keluarganya, Johnny D bertanya apa yang memotivasi Brian menjadi pengacara hingga dia mau melakukan ini tanpa dibayar. Brian pun menceritakan bahwa ketika dia kecil, kakeknya terbunuh dan gak ada satupun yang membantu. Jadi Brian berpikir gak ada yang peduli dengan kaum kulit hitam hingga kematian orang-orangnya dianggap udah biasa. Mendengarkan hal itu, Johnny D pun setuju Brian menjadi kuasa hukumnya. Di selnya, Johnny D mendapat kabar dari Herbert bahwa tanggal eksekusinya udah ditetapkan. Johnny D menyuruh Herbert untuk nggak menyerah karena saat ini mereka udah punya Brian. Memang malang nasib Herbert. Dia ke Vietnam untuk membela negaranya, tapi malah dimasukkan ke penjara seperti sampah. Padahal PTSD itu disebabkan oleh perang yang dilaluinya. Harusnya dia dimasukkan ke rumah sakit dan ditangani. Tapi balik lagi, di tahun itu, nggak ada keadilan untuk orang kulit hitam. Herbert berangkat ke Vietnam di usianya yang baru 18 tahun. Dia satu-satunya orang yang selamat setelah tentara Vietnam menyerbu kelompoknya. Karena itu dia punya gangguan mental, sampai percobaan bunuh diri. Setelah kembali ke Amerika, PTSD-nya tambah parah. Ketika di persidangan gak ada satupun fakta tentang tugasnya ke Vietnam ataupun trauma mental yang dia alami dibeberkan. Di malam itu, Eva mendapatkan ancaman di telepon karena bekerja sama dengan Brian. Tentu aja mendengarkan ancaman bom di bawah rumahnya, Eva ketakutan. Ketika polisi datang memeriksa rumahnya, mereka nggak mendapatkan apa-apa. Karena kejadian itu, Brian berkata dia nggak akan menyalahkan Eva jika dia mau berhenti. Tapi Eva menolak karena menurutnya, dia akan tetap melakukan apa yang dianggapnya benar, walaupun dia dijauhi oleh teman-temannya atau mendapatkan ancaman seperti tadi. Eva pun menanyakan rencana apa yang akan mereka lakukan untuk Johnny D.
Jadi keesokan harinya, Brian dan Eva pergi door to door untuk menanyai warga, jaga-jaga mereka tahu sesuatu tentang kejadian pembunuhan Rhonda Morrison. Tentu aja banyak yang menolak setelah mengetahui kalau mereka kerja buat membela Johnny D. Namun Brian mendapatkan mantan petugas polisi yang menemukan mayat untuk pertama kali. Dia bersedia untuk bercerita. Eva juga menemukan selebaran yang dibuat oleh keluarga Johnny D tentang acara bakar ikan untuk penggalangan dana buat gereja mereka. Dan itu bisa menjadi bukti. Sambil mengumpulkan keterangan, suatu hari Brian berhasil mencari sebuah rumah untuk dijadikan kantornya. Brian menamakan kantornya Equal Justice Initiative. Di sanalah usahanya dan Eva dimulai. Selain fokus menangani kasus Johnny D dan teman-temannya, mereka juga mulai menerima kasus lain dan juga karyawan baru. Suatu hari Darnell menelpon Brian untuk meminta bantuan. Ternyata surat pernyataan kesaksian Darnell membuatnya ditahan karena dia dituduh memberikan kesaksian palsu, padahal dia mengatakan yang sebenarnya. Brian pun meminta waktu untuk berusaha membatalkan tuduhan ini, karena dia melihat Darnell ketakutan dan yakin kalau mereka nggak akan bisa melawan orang-orang itu. Darnell pun menolak untuk membantu dan meminta Brian untuk menyampaikan permintaan maafnya pada keluarga Johnny D. Brian kesal banget, jadi dia masuk ke sana dan langsung menemui Tommy Chapman dan juga Sheriff Tate. Brian meminta tuduhan kesaksian palsu terhadap Darnell dicabut karena nggak ada dasarnya. Brian meminta itu dicabut sehingga Darnell bisa bersaksi di pengadilan. Tommy dan Sheriff Tate bisa dibilang memandang rendah Brian. Mereka setuju, tapi diikuti dengan kabar kalau mosi Brian untuk membuka persidangan akan ditolak. Padahal belum ada kabar resmi yang Brian terima. Seakan-akan karena kelancangan Brian, mereka dengan mudah akan melakukan itu. Dalam perjalanan pulang, Brian dihentikan oleh mobil polisi tanpa alasan yang jelas. Karena menolak keluar dari mobil, Brian malah ditodong pistol. Sementara itu polisi yang lain membongkar berkas yang ada di mobil Brian. Setelah melakukan itu, mereka pun lalu pergi. Di penjara, Johnny D udah nggak heran kalau pihak berwajib melakukan ini kepada Darnell. Mosi yang diajukan Brian pastinya akan ditolak dan ditolak. Brian sampai kaget karena mendengarkan bahwa Johnny D udah dijatuhi hukuman mati sebelum persidangan. Melakukan itu saja mereka bisa, apalagi cuma memblokir permohonan mosi pengajuan sidang kembali. Orang kulit hitam di Alabama seakan menghadapi perang dingin hanya untuk mendapatkan sebuah keadilan. Suatu hari Brian mencoba untuk melakukan langkah yang berani. Dia memutuskan untuk bertemu dengan Ralph Myers, satu-satunya saksi yang menjebloskan Johnny D ke penjara. Susah banget bagi Brian untuk membuat Ralph berbicara tentang kesaksiannya di persidangan. Ralph cuma bilang bahwa ketika dia ditahan di penjara Escambia, sebelum dia memberikan kesaksiannya di persidangan Johnny D, Ralph pernah ditanya sheriff mengenai Rhonda Morrison 2 bulan sebelum persidangan. Setelah itu, dia pun pergi meninggalkan Brian. Informasi itu langsung disampaikan pada Eva, bahwa mungkin masih ada bukti yang disimpan di pengadilan Escambia. Lewat koneksi dari pegawai baru mereka yang bernama Brenda, Brian akhirnya bisa masuk ke sana dan berhasil menggandakan bukti rekaman dan juga berkas transkrip wawancara. Sebuah informasi mengejutkan pun didapatkan Brian, bahwa dalam rekaman itu, Ralph Myers ditanyai oleh Sheriff Tate. Dia mengaku bahwa dia benar-benar nggak tahu tentang siapa pelaku pembunuhan Rhonda Morrison. I'm gonna be honest with you, I don't know a damn thing. And if you asking me to frame an innocent man for murder, well that just ain't something I'm willing to do. Holy shit. Brian masih berusaha untuk mengajukan mosi pada pengadilan untuk membuka kembali kasus Herbert. Tapi lain hari mereka mendapatkan balasan bahwa mosi itu ditolak dan eksekusi akan tetap dilakukan. Hari eksekusi untuk Herbert pun tiba. Dia pamit pada Johnny D dan temannya yang lain. Dia akan dieksekusi di kursi listrik dan dipersiapkan untuk itu. Brian yang datang sebelum eksekusi meminta maaf pada Herbert karena udah gagal. I'm sorry. You're the only one kid enough to fight for me. Eksekusi Herbert pun dimulai dan dari atas terdengar riuh dukungan untuk Herbert. Untuk pertama kalinya, Brian mengalami hal yang paling mengerikan di dalam hidupnya. Setelah eksekusi Herbert, Brian punya motivasi lebih untuk menolong Johnny D. Ketika malam itu, dia menemukan sesuatu dari berkas Ralph Myers, jadi dia pun kembali menemui Ralph di penjara. Dia pun mengabari kalau dia udah mendengarkan rekaman pembicaraannya ketika Ralph diinterogasi yang di dalamnya
Ralph berkata gak tahu apa-apa tentang Johnny D atau kasus pembunuhan. Setelah itu Brian pun menunjukkan berkas pada Ralph bahwa setelah dari penjara Holman, sheriff memindahkan 2 tahanan untuk terpidana mati. Yang pertama adalah Johnny D, yang kedua adalah Ralph Myers. Terjawab sudah kenapa Ralph memberikan kesaksian palsu, karena dia nggak mau dieksekusi. Akhirnya, dia berkata bohong untuk lolos dari hukuman mati. Sebagai gantinya, dia mendapatkan 30 tahun penjara. Brian pun mengajak Ralph untuk bersaksi di pengadilan, demi menolong Johnny D. Tentu aja dia menolak. Tapi Brian dengan pandai melakukan persuasif, sehingga Ralph pun mau untuk melakukan sesuatu yang benar. 16 April 1992, persidangan untuk memutuskan apakah Johnny D layak mendapatkan sidang baru pun dilakukan. Ralph Myers sebagai saksi kunci di persidangan sebelumnya dihadirkan ke ruangan itu. Ketika diambil sumpahnya, Ralph pura-pura mengantuk dan berkata kalau dia dibangunkan jam 2 pagi oleh petugas untuk dibawa ke sini. Ralph seakan-akan ingin memberitahu pada Johnny D dan Brian kalau dia mendapatkan ancaman. Ralph tampak agak takut untuk memberikan kesaksian. Dia selalu berkata dia lupa, dia nggak ingat, karena kesaksiannya udah 6 tahun yang lalu. Dia seakan seperti bermain aman dengan menjawab semuanya, serba nggak tahu. Brian tahu kalau Ralph takut dengan sheriff, sehingga dia menghalangi pandangan Ralph ke sana. Brian kemudian memainkan psikologi Ralph. Dia menyuruh Ralph untuk menunjuk Johnny D supaya dia bisa melihat ada orang yang nggak bersalah, terpisah dari istri dan anak-anaknya karena kejahatan yang nggak dia lakukan, dan Ralph adalah orang yang menyebabkan hal itu. Setelah Brian mengulangi pertanyaannya, Ralph menjawab pertanyaan dengan tegas bahwa dia nggak melihat Johnny D di tempat kejadian. Did you go into Jackson Cleaners and see Mr. McMillan standing over the body of Rhonda Morrison? Absolutely not. Thank you. Setelah itu Tommy Chapman bertanya dan berkata bahwa Ralph mengubah ceritanya karena dia kecewa dengan kesepakatan sebelumnya, dan ini dilakukan supaya dia dapat keringanan. Ralph pun memberikan jawaban yang menohok. Dia udah nggak peduli lagi mereka mau melakukan apapun kepadanya. Dia juga menegaskan bahwa apapun yang dia katakan tentang Johnny D, semuanya adalah bohong dan dia bisa memastikan hal itu. Kesaksian Ralph Myers membuat persidangan dilanjutkan dengan menghadirkan beberapa bukti dan saksi. Brian juga berhasil menghadirkan mantan polisi yang memberikan kesaksian sebenarnya ketika dia menemukan mayat Rhonda Morrison. Ketika dia disuruh berbohong di pengadilan Johnny D 6 tahun yang lalu, dia menolak. Karena itulah dia dipecat. Seorang dokter dari rumah sakit jiwa yang merupakan dokternya Ralph Myers pun juga dihadirkan. Ralph pernah mengalami mental breakdown ketika dia akan dieksekusi di kursi listrik jika dia nggak memberikan pernyataan yang ingin didengarkan oleh sheriff. Ada banyak bukti di persidangan itu yang belum dihadirkan di persidangan 6 tahun yang lalu. Karena dasar itulah, Brian meminta hakim untuk menyetujui membuka kembali kasus ini di sidang yang baru. Brian melakukan pekerjaannya dengan baik, bahkan seorang polisi yang dulunya zalim pada Brian, sekarang tampaknya berpihak pada mereka dengan membiarkan Johnny D bertemu dengan keluarganya. 1 bulan kemudian, hakim membuat putusan yang bisa dibilang gak masuk akal. Seakan mengabaikan bukti-bukti konkret yang kemarin, dia menganggap kesaksian Ralph Myers gak relevan dan itu akan ditolak pengadilan sejak tekanan yang diberikan pada Ralph Myers setelah kesaksiannya 6 tahun yang lalu. Jadi belum ada bukti konklusif bahwa Ralph Myers bersumpah palsu di persidangan 6 tahun yang lalu, sehingga nggak akan ada sidang baru untuk Johnny D. Dia akan dikembalikan ke penjara dan akan dieksekusi di kursi listrik. Mendengarkan putusan hakim yang zalim, yang nggak adil dan tanpa pertimbangan itu membuat John, anaknya Johnny D, kecewa dan marah. Dia dianggap menghina pengadilan dan kemudian ditahan. Sebuah hasil yang di luar dugaan. Lagi-lagi nggak ada keadilan untuk orang kulit hitam. Benar kata Johnny D, mereka akan terus memblokir segala upaya yang mereka lakukan. Mereka pastinya nggak mau mengakui bahwa udah menghukum orang kulit hitam yang nggak bersalah. Terlebih lagi, jika pengacara kulit hitam seperti Brian yang membuktikan hal itu. Brian tentu aja sedih, karena harusnya dia berhasil membawa Johnny D pulang, tapi dia malah membuat keadaan tambah buruk. Eva pun menyemangati Brian bahwa dia adalah orang penting di komunitas ini. Karena dengan kehadiran Brian, pertama kalinya mereka bisa melawan dan menuntut keadilan. Brian kemudian bertemu kembali dengan keluarga dan para tetangga Johnny D. Sidang kemarin memang mengecewakan, tapi mereka masih punya 1 langkah lagi. Brian berencana untuk menyiapkan mosi pengajuan bukti ke Mahkamah Agung. Mereka bisa membalikan putusan terakhir dari hakim dan memaksa memberi persidangan yang baru.
Memang nggak ada garansi ini akan berhasil, tapi Brian juga yakin bahwa nggak ada alasan Mahkamah Agung akan mengabaikan bukti mereka. John pun berkata, kalaupun ini berhasil, ayahnya tetap akan disebut-sebut sebagai pembunuh. Untuk itulah Brian mengambil keputusan untuk membawa kasus ini ke acara TV. Johnny D diwawancarai oleh host terkenal. Begitu juga dengan Ralph Myers. Jika pengadilan bisa diatur oleh orang yang punya kepentingan, maka dengan cara ini masyarakat bisa menilai. Bahkan Tommy Chapman pun merasa terketuk pintu hatinya. Nasib Johnny D sekarang berada di keputusan Mahkamah Agung Alabama. Brian berharap mereka akan memutuskan setelah berkas-berkas tentang kasus itu diperlihatkan kepada mereka. 3 bulan kemudian, karyawan di kantor Equal Justice Initiative sekarang tambah banyak. Suatu siang Brenda menerima telepon bahwa putusan Mahkamah Agung sudah keluar. Jadi Brian pun segera ke sana, dan hasilnya putusan hakim sebelumnya dibatalkan dan sidang baru untuk Johnny D disetujui. Kabar ini tentu aja membuat heboh masyarakat. Brian yakin setelah ini Johnny D akan bebas karena dia memang gak bersalah. Sedangkan Tony Chapman, selaku jaksa penuntut, gak mau memberikan komentarnya. Seperti yang diduga, jalan menuju keadilan memang terjal dan berbatu. Di saat Brian mempersiapkan diri untuk sidang baru, berkas permohonan dari Tommy Chapman pun muncul yang isinya mereka akan menunda sidang supaya mereka bisa membuka penyelidikan baru. That son of a bitch. Menghadapi hal itu, Brian pun dengan berani pergi ke rumah Tommy. Dia nggak habis pikir Tommy mau menginvestigasi ulang walaupun tahu Johnny D nggak bersalah. Bahkan setelah Mahkamah Agung menyetujui bukti-bukti, apalagi semua saksi dari Tommy mengaku keliru. Sebenarnya Tommy nggak punya apa-apa lagi untuk membuktikan ini. Investigasi ulang ini nggak akan menemukan apapun. This is about the people of this county who have hired me to keep them safe. The ones from this neighborhood? Or the ones from the black community you took Johnny D from? No, I'm here because I think you know the difference between right and wrong. Brian pun meminta Tommy bergabung dengannya ketika dia mengajukan mosi pembatalan tuntutan. Mendengarkan hal itu, Tommy menyuruh Brian pergi dari rumahnya. Tanggal 2 Maret 1993, rasisme masih terjadi, bahkan di pengadilan. Udah 1 jam lamanya, keluarga dan tenaga Brian disuruh menunggu di luar dan gak diperbolehkan masuk. Setelah kursi di dalam penuh, barulah petugas ini atas perintah dari sheriff membolehkan mereka semuanya masuk. Tentu aja peserta sidang seperti terpisah antara kulit hitam yang berdiri di belakang dan orang kulit putih yang duduk manis di kursi. Persidangan yang dipimpin oleh Hakim Pamela Basha pun dimulai. Sidang ini dimulai dari pernyataan Brian yang mengajukan pembatalan tuntutan untuk Johnny D. Brian pun berbicara, begini isinya. Mudah melihat kasus ini sebagai pembuktian bahwa terdakwa nggak bersalah. Tapi ketika memvonis mati pria kulit hitam setahun sebelum persidangannya, ditambah lagi nggak ada orang kulit hitam yang jadi juri, ditambah lagi itu berdasarkan kesaksian orang kulit putih dan mengabaikan kesaksian 24 orang saksi kulit hitam yang taat hukum, bukti bahwa Johnny D nggak bersalah tetap nggak dipakai. Orang yang mencoba mengatakan yang sebenarnya malah diancam. Sidang ini jadinya bukan cuma sidang untuk 1 orang, tapi ini bisa dibilang ujian tentang apakah kita akan diatur oleh ketakutan dan kemarahan atau oleh aturan hukum itu sendiri. Jika yang lagi berdiri di belakang itu langsung dinyatakan bersalah ketika mendapatkan tuduhan, jika mereka hidup dalam ketakutan karena hal ini bisa aja menimpa mereka, jika sistem memperlakukan orang kaya yang bersalah lebih baik dari orang miskin yang nggak bersalah, maka kita bukanlah adil. Jika keadilan itu setara untuk melindungi hak setiap warga tanpa memandang kekayaan, ras, ataupun status, maka harusnya mimpi buruk untuk keluarga Johnny D. McMillan segera berakhir. Brian mengatakan bahwa tuduhan atas Johnny D. terbukti sebagai hal yang sengaja dibuat-buat dari orang-orang yang punya kepentingan demi reputasi. Mereka mengabaikan kebenaran dengan melakukan itu. Artinya, kita belum menjunjung tinggi hukum. Itu bukan keadilan dan itu nggak benar. Ketika giliran Tommy Chapman menyampaikan pernyataannya, yang mungkin hatinya udah tersentuh dengan kedatangan Brian kemarin di rumahnya, dan juga pernyataan Brian yang ada benarnya, dengan mengejutkan, Tommy berkata bahwa dia setuju untuk bergabung dengan Brian. Dia setuju tuntutan terhadap John D. McMillan dibatalkan. Are you joining the motion to dismiss all charges today? Yes, Your Honor, I am. All charges against you are dismissed, Mr. McMillan. Pengadilan pun selesai. Johnny D bisa bebas dan bisa pulang ke rumah. Brian akhirnya berhasil menyelamatkan Johnny D setelah 6 tahun dia dipenjara atas kejahatan yang nggak dia lakukan.
Johnny Depp pun mengemasi barang-barangnya. Kebebasannya disambut riuh para napi yang lain. Begitu juga dengan Ray yang menangis melihat kemenangan ini. Johnny Depp akhirnya bisa pulang ke rumahnya, berkumpul dengan anggota keluarga dan komunitasnya. Kemenangan Brian tentu aja membawa harapan baru untuk kasus tuduhan palsu berdasarkan rasisme. Pada tanggal 2 April 1993, para senator negara mengundang Brian dan Johnny Depp untuk mendengarkan tentang hukuman mati. Di depan para senator, Brian mengatakan bahwa lawan dari kemiskinan bukanlah kekayaan, lawan dari kemiskinan adalah keadilan. Bahwa karakter bangsa nggak akan tercermin dari cara kita memperlakukan orang kaya dan yang istimewa, tapi gimana kita memperlakukan orang miskin yang nggak disukai dan dihina. Jika kita melihat diri kita lebih dekat dan jujur, maka kita akan melihat yang kita butuhkan cuma keadilan, yang kita butuhkan cuma belas kasih. Saat ini Brian Stevenson masih berjuang untuk orang miskin yang dipenjara lebih dari 30 tahun. Dia dan pengacara lain di Equal Justice Initiative memenangkan keringanan atau pembebasan untuk 140 lebih terpidana mati. Eva masih konsisten untuk mengatur operasional, di mana dia mengembangkan layanan hukum untuk terpidana hukuman mati sejak tahun 1989. Brian dan Johnny Depp tetap berteman hingga Johnny Depp meninggal dunia di tahun 2013 karena demensia. Sedangkan Ray yang dihukum atas penembakan berdasarkan laporan balistik yang salah. Jaksa dengan mudah menyatakan Ray bersalah hanya dengan melihat muka Ray. Brian kemudian membawa kasus ini ke Mahkamah Agung dan akhirnya mereka menang. Akhirnya setelah 30 tahun divonis mati atas kejahatan yang gak dia lakukan, Ray pun dibebaskan. Dari film ini kita bisa ambil pelajaran bahwa untuk mengubah keadaan memang harus punya keyakinan hati supaya kita punya harapan. Karena keputusasaan adalah musuh keadilan. Harapan membuat kita maju ketika kebenaran diselewengkan penguasa. Kebenaran memungkinkan kita berdiri ketika kita disuruh duduk. Memungkinkan kita berbicara ketika kita disuruh diam. Mungkin itu aja buat video kali ini. Jangan bosan jadi orang baik.